Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita coba belajar suratul Fatihah dibaca secara Latin. Semoga ini sangat membantu untuk ibu dan bapak yang mungkin baru masuk Islam atau sudah dari kecil tapi belum sempat untuk belajar. Mudah-mudahan dengan kajian ini bisa mempermudah untuk ibu dan bapak bisa memahami, bisa membaca Al-Quran secara baik dan benar. Kita coba latihan membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, kita latihankan ya. Jadi kita ada banyak program. Ada program terjemah per kata, ada Latin per ayat, ini ada Latin per kata, ada juga tajwid per huruf. Mudah-mudahan program-program ini bisa membantu kita semuanya dalam rangka bisa mempermudah memahami, membaca Al-Quran dan memahami isi kandungan Al-Quran dan pada akhirnya bisa mengamalkan. Karena Al-Quran ini adalah pedoman. Bagaimana kita bisa mempedomani Al-Quran kalau kita tidak tahu isinya Al-Quran? Baik. A'udhu tuh ya. A'udhu ini kalau ada koma begini berarti bunyinya ada ain. A'udhu ini ya, tulisan ini nih. Ini ain ini nih. Kenapa u-nya double? Karena panjang, ada pemanjang waw ya. Jadi dalam bahasa Indonesia kalau yang panjang itu ditambah vokal. Misalnya ya. Teata, teiti, tati. Kalau teata a-nya ditambah satu, T-nya ditambah satu, ti dengan menambah vokal. Tapi kalau bahasa Arab panjang itu bukan dengan huruf yang sama, tapi dengan tanda yang berbeda. Nah ini doma ini baru panjang kalau dengan waw mati. Ini fathah ini baru panjang kalau dengan alif. Tuh ya, tapi cuma satu alif ya, dua ketukan, tidak panjang-panjang. Ini juga ji tuh kasroh ya. Ji jadi panjang. Jadi ada pasangan-pasangannya. Panjang bila doma dengan waw mati, fathah dengan alif, ini fathah yang ini, yang kayak gini fathah. Kasroh dengan ya mati, itu baru jadi panjang, bacaan panjang. Atau nanti tanpa bantuan huruf lain, dengan tanda berdiri itu. Fathah berdiri, nah ini. La kasrah berdiri di wali atau doma terbalik lu, tapi itu kalau cetakan Indonesia. Cetakan Timur Tengah itu nanti ada rumus lain ya, ada cara lain. Baik. A'udzu a'udzu billahi. Gampang ya ternyata ya tuh bi. Cuman kan yang jadi masalah ini bacanya gimana bi? Ini kan ada alif. Nah ini ya. Ini alifnya nggak dibaca. Ini namanya hamzah wasol. Alif di tengah. Hamzah di tengah. Apabila terhimpit dia nggak bunyi ya. Kehimpit. Ini kehimpit dua huruf. A'udzu billahi mina. Benar mina. Tapi apa jadi mina? Ini kan ada alif lam. Ini yang jadi bingung pemula. Ini banyak tanda. Begini gimana bacanya? Satu rumusnya. Kita disuruh membaca. Jadi kalau tidak ada tanda baca maka jangan dibaca. Ini nggak ada tanda apa-apa. Jadi dari sini nyamber ke sini. Mina. Tuh mina. Minash. Nyamber ke sini. Kenapa? Itu rumusnya pegang aja dulu. Setiap ada tanda, tidak ada tanda baca, maka jangan dibaca. Jangan dibaca. Kecuali yang ini ya. Ini alif nggak ada tanda baca tapi jadi pemanjang. Lain lagi. Ini ya tuh. A'udzu billahi minasy nyamber ke sini. Syaitan. Nah ini jadi panjang. Patah dengan alif. Minasyaitan. Ini nggak dibaca. Ni. Tuh. Nir jadi ninya. Nir.
nir. Minasyaitonir nir rajim. Bisa lah insyaallah ya. Ada beberapa mualaf, ada beberapa teman saya, dia belum kenal huruf, tapi memang IQ-nya yang cerdas ya. Dia sudah hafal Qur'annya. Gitu. Bahkan bukan hanya satu surat, beberapa surat. Sampai juz 30 juga sudah hafal gitu, mengalahkan yang sudah Islam dari kecil. Juz zamannya aja nggak hafal gitu. Dia hafal. Bacanya gimana? Ya di papa seperti ini. Dia datang, diajarin, dihafalin, ditulis dengan Latin. Boleh Pak Hari dengan Latin? Kenapa tidak? Saya sering bilang, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ummi. Beliau ditakdirkan oleh Allah tidak pandai, tidak bisa baca menulis dan membaca. Bukan tidak pandai ya, sangat pandai, jenius. Gitu. Ini memberikan gambaran di akhir zaman nanti akan ada hamba-hamba Allah, umat-umat yang pengikut Nabi Muhammad ini yang pandai tapi nggak bisa baca Quran. Itu ya. Pandai profesor, doktor, gelarnya berembel tapi nggak bisa baca Quran. Pas baca Quran juga bingung. Seperti saya lihat tulisan Cina, saya bingung karena nggak belajar. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara saya yang sering ngaji di sini, yang online itu dari Hong Kong, Bu Patona, ya banyak, Teh Neni, gitu ya. Ada beberapa di sana, yang pinter, pandai, bisa tulisan Cina. Sekolah aja nggak lulus gitu kadang-kadang mereka. Tapi bisa. Kenapa? Karena belajar keseharian. Saya alhamdulillah, bukan alhamdulillah ya, berarti tidak pintar. Tulisan Cina saya bingung, cuman banyak kotak-kotak gitu. Nah banyak profesor doktor juga kalau yang nggak belajar tulisan sama aja. Dia kan profesor doktor pintar itu di bidangnya. Di bidang yang lain kalau dia nggak belajar sama aja, gitu ya. Nah ini ya. Jadi jangan berkecil hati. Apapun caranya, yang penting bisa baca Quran. Selama caranya benar gitu kan. Apapun caranya. Mau pakai, ada. Pak, saya mah nggak bisa nulis. Nggak bisa baca pula, kenapa? Mata saya nggak bisa lihat. Oh, tunanetra, iya. Gimana tuh? Dihafal ya. Gitu. Bahkan hafal 30 juz dengan baik dan benar. Dihafal. Bagaimana cara menghafalnya? Dengan cara mendengar. Belakangan ada dengan huruf Braille ya, ada juga yang Qur'annya seperti itu. Itu canggih juga, dengan Braille bisa baca. Tapi lebih canggih yang nggak pakai Braille ya. Orang dia nggak baca, nggak apa, tapi hafal. Titik komanya, tanda berhenti di mana, panjang pendeknya betul semua. Saya nggak ada apa-apanya bila dibandingkan beliau ini. Allahu Akbar. Bukan hanya pandai membaca, pandai juga menerjemahkannya, mentafsirkannya. Kok bisa? Iya dengan mendengar. Itu ya, cara mendengar. Nah ini, jadi apapun caranya yang penting benar, yang penting bisa. Coba diulang lagi. A'udzu ini ya. A'udzu. Tapi nggak boleh, jangan sekali-kali memanjangkan bacaan yang pendek, jangan. A'udzu, jangan. Yang panjangnya yang double U ini. A'udzu billahi. A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah ya, dengan Allah, kepada Allah. Mina, jadi minasyaitani rajim. Boleh juga ibu dan bapak tulis ulang ya. Ada beberapa kemarin, Pak Ari saya mau tuh Quran Latinnya. Oh ini nggak dijual belikan, karena ini susah bikinnya. Hanya apa ya? Ya pergerakan ini kan pakai PowerPoint. Jadi kalau ditulis, berapa lembar? Fatihah ini aja, sepatihah ini PowerPoint-nya kalau nggak salah sekitar berapa? 100-an lebih ya. 100 lembar, cuman Fatihah doang ya. Itu. Tapi kalau mungkin PowerPoint-nya bisa ya untuk ngajar.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi bi ab ibi asbis bismi. Tuh, ini jadi Al-Qur'an itu ada yang kayak bahasa Indonesia. Ditulis apa yang ditulis itu yang dibaca. Jadi bacaan sesuai dengan tulisan. Ada juga nanti yang kayak ini nih. Bismi apa ya? Pemula kan bingung. Bismi ada alif apa gimana bacanya? Oh, ternyata ini Quran ini kita canggih ya. Quran warna ini, Maghfirah ini. Jadi kalau setiap yang warna hitam dibaca apa adanya. Nih ya, bisa juga nanti belajar baca dengan teori warna. Setiap yang warna hitam dibaca apa adanya. Setiap yang warna kuning, ini kuning apa oranye ya. Kayak warna gini deh ini ya. Ini tidak dibaca, dilompat, dilewat. Setiap hitam, di atas hitam ada hijau, berarti jadi panjang. Nah ini mad asli. Itu ya, hitam ada hijau, panjang. Itu ya. Bismillahi. Kenapa jadi bismillah? Ini alifnya nggak dibaca. Ini nggak dibaca. Kenapa? Ini adalah hamzah wasal. Apabila disambung tidak dibaca. Bingung Pak Ari. Orang baru belajar baca aja bingung. Ya udah, pokoknya mah nggak dibaca. Warna kuning. Kenapa nggak dibaca? Nggak ada tanda baca. Gitu deh ya. Bismi. Sambungin ke sini. Bismil. Bismillah. Bismil. Ke sini tuh. Bismil. Ini kan ada nyamber dan double. Ingat ya, kalau ketemu sukun nyamber doang. Nyamber. Kalau ketemu tasydid nyamber dan double. Bismil. La ini. La panjang ya. Hitam ada hijau panjang. Bismillahi. Bismillahi. Bingung juga. Gimana nih bacanya? Ingat, kuning. Atau tidak ada tanda, jangan dibaca. Dari sini nyamber ke sini. Ingat nyamber ya. Ketemu sukun nyamber. Ketemu tasydid nyamber dan dibaca double. Ro-nya tuh. Bismillah. Lahir. Tuh. Hir ke sini. Bismillahir. Ra dibaca itu kan, ini maksudnya nyamber tuh, nyamber dan double. R-nya jadi 2 tuh karena ada tanda ini, ada pendouble ya, ada tasdid. Tasdid apa itu? Sabdu ya. Sabdu, pendouble. Gitu. PS fathah, PSI, PSU. Ini fathah. Ini kasrah di bawah, di atas fathah. Ini sukun. Bismillah. Lah ini ya. Lahir. Hir ke sini. Bismillahir. Rah ini nyamber doang, jadi huruf mati. Rahmani. Hijau tuh panjang. Rahmani ni. Rahmanir nyamber. Rahmanir. Rahim. Ulang lagi. Bismillahi. Bismillahi. Bismillahir. Rahmanir. Kenapa nyamber? Nah di sini ya, ini nggak dibaca yang kuning. Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ari enak belajar kayak gini ya, enak. Tapi yang bikinnya kurang enak. Karena ini banyak ya. Bismillah aja PowerPoint-nya banyak. Ini ada hamba Allah yang mengerjakan ya. Ada ibu guru membantu. Tentu kita juga tidak sia-siakan, ada infaknya yang harus dibayar ya. Ya mungkin ada hamba Allah yang terketuk hati mau mendanai. Kan Quran mah banyak ya. Insya Allah mudah-mudahan sedikit demi sedikit ya. Kita jangan bingung.
Gimana ini suatu gunung memindahkan? Jangan bingung, sedikit-sedikit aja. Kayak orang yang bekerja di pertambangan ya, gunung dikerut, diambilin, akhirnya gunungnya gundul habis juga ya. Gitu. Nah ini Al-Quran ada 30 juz, 114 surat, 6.606 ayat. Banyak ya. Ya kalau bicara banyak. Tapi sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu tuh. Alhamdu. Ini apa yang ditulis, apa yang dibaca. Ini mudah. Nah, ini juga sama. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Ini kalau ada tasdid gini nyambar. Double B. Rabbi. Nyambar ke sini. Ini nggak dibaca kuning. Kenapa? Ini namanya hamzah wasol ya. Kalau di wasol, ini kan kalau nggak al-alamin. A-nya nggak dibaca karena nyambung. Rabbil tuh asalnya Robbi. Rabbil. Ini satu-satunya sementara ini yang tercanggih ya, yang ada. Nggak tahu, mungkin ada program yang lain yang lebih canggih. Tapi saya pikir baru pertama ini di YouTube kayak seperti ini ya. Nih. Rabbil. Ini A. Ada koma berarti ain. Ini kenapa panjang? Karena ada pemanjangnya ini. Alamina. Kenapa ngananya dibaca? Itulah ketentuannya. Kalau dihentikan membacanya, ujungnya nggak dibaca. Jadi ini seperti ada sukun kayak tanah gini. Sepertinya dalam bunyi, tapi tidak dalam tulisan. Alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pak Hari kalau sedikit-sedikit gini kapan saya pintarnya? Jangan begitu. Yang penting nggak usah ada target. Maksudnya kita makan udah terlambat. Belajar aja ya. Karena kalau terlalu banyak mikir sama seperti orang yang rakus ya. Rakus. Udah punya mobil 2, pengen 5, pengen 7 gitu. Sabar sedikit demi sedikit aja ya. Karena kalau terjadi seperti itu di usia kita ini yang sudah tidak muda lagi, stres jadinya, pusing. Pokoknya mah seperti air mengalir aja. Bisa nggak bisa? Harus bisa. Berapa lama? Sesuai perjalanan aja. Kita sambil menunggu apa? Menunggu panggilan. Karena semua kita adalah camat, calon mati. Insya Allah kalau meninggalnya dalam belajar, ya di jalan Allah tentu surga menanti, gitu ya. Karena beribadah itu bukan harus banyak, tapi harus continue, harus terus menerus. Wa in qalla, walau sedikit. Yang penting adwamuha, yang penting dawamnya, gitu. Kenapa tuh saya usia udah 30, udah 50, udah 70 baru belajar? Taubatin ya, bertobat sama Allah. Ya Allah, selama ini aku mengaku Islam, KTP Islam, aku gak bisa baca Quran. Aku gak bisa sholat, gak bisa ini, gak bisa itu. Bertobat pada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu terpenting kuncinya ya. Pengakuan diri. Minta ampun kepada Allah. Atas keterlambatan selama ini saya kemana aja ya Allah. Ya Allah, saya ini melupakanmu ya Allah. Saya gak usia udah 50, udah 60, udah seperti ini. Baru mau belajar. Tapi kan itu juga baik daripada tidak. Pepatah menyatakan tidak ada rotan, akar pun jadi. Lebih baik terlambat daripada tidak. Ya udah, dia mau dikatain apa lagi? Karena waktu itu tidak mungkin berulang, tidak mungkin kembali ya. Apa yang sudah kita lalui sudah terjadi. Yang terpenting ke depan. Yang penting happy aja gitu ya. Alhamdulillahi Rabbil tuh, Rabbil itu ya. Rabbil alamina. Dihentikan jadi alamin. Karena dihentikan semua bacaan Quran itu dihentikan menjadi sukun. Kecuali nanti di ujungnya ada mad tabi'i atau ada mad yang lainnya ya. Itu.
Kalau selama dia berbaris patah kasrah domah, kalau dihentikan ya jadi sukun, kecuali nanti ada patah dua patah dihentikan dibaca satu jadi mad iwad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini kan bingung ya. Orang kuning-kuning ini semuanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Pemula bingung. Ini gimana bacanya? Orang nggak ada tanda baca. Kan Pak Ari bilang. Kalau kita baca tuh yang ada tanda bacanya. Orang nggak ada tanda baca gimana? Oh ternyata ini ada ketentuan lain Ibu dan Bapak. Di sini nih kita bantu ya pakai Fikven apa nih programnya ini. Ternyata nih kalau ada menemukan seperti ini kan alif lam samsiah, alif lam yang tidak dibaca. Tapi ada ketentuannya, kalau dia di awal seperti ini jadi berbaris, jadi A tuh gitu. Ini juga A. Cuma masalahnya karena ini disambung, ini nggak dibaca gitu. A. Ar. Oh jadi A ya. Dan ini yang bingung ya. Ini. Ar. Nih. Ar-Rahmani. A. Kan itu ya. Terjawab ya. Ini pokoknya kalau menemukan di awal-awal begini bunyinya jadi Alhamdulillah Ar-Rahman. Sama ya. Tapi di Fatihah ada tuh ya. Tapi kalau disambung ini nggak bunyi. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim itu ya. Ar-Rahmanirrahim. Minta bismillah. Jadi kita menemukan di suratul Fatihah itu nanti ada baca sambung, ada baca wasol, ada baca wakob. Nah kalau baca wasol, itu alif-alif ini nggak bunyi nih. Ini nggak bunyi. Gitu ya. Tapi kalau nggak digabung, bunyi. Ini kan sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahman. Nah, berarti alhamdulillahirabbil alamin nar tuh. Nar. Nah, itu. Nanti wasol wakob takut bingung dulu ya. Pokoknya ini jadi bunyi ada aja ya. Jadi bunyi jadi A tuh. Ar-Rahmani. Panjang nih hijau. Ar-Rahmani. Ni-nya masuk ke sini. Kenapa ini kuning enggak dibaca? Ini dibaca karena di awal. Ar-Rahmanir nir tuh. Ar-Rahmanir nir. Ini nir ya. Tuh dari sini. Ar-Rahmani ni masukin ke sini. Ar-Rahmanir Rahim. Mudah ya? Ini jadi bunyinya jadi A. Bingung, enggak usah bingung dulu ya. Pokoknya ikutin aja bacaannya. Ini Ar-Rahman, Ar-Rahmani, Ar-Rahmani. Jadi nir. Ar-Rahmani, Ar-Rahmanir, Ar-Rahmanir, Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim. Ini ya. Ada hitam, ada hijaunya jadi panjang. Maliki. Ini berarti sama. Apa yang ditulis itu yang dibaca. Ini seperti cetakan Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia kan apa yang ditulis, apa yang dibaca. Bahasa Arab juga ada seperti itu. Tapi ada yang nanti tulisan sama bacaannya beda. Kayak bahasa Inggris ya. One jadi one. Neo jadi new kayak gitu. Maliki yau. Ini wawunya jadi yau. Yaulin. Maliki yaumi. Maliki yaumi. Maliki yaumi. Masukin ke sini. Tuh. Yaumid ini yang kuning nggak dibaca ya. Itu. Masya Allah bagus banget Pak Ari. Iya mudah-mudahan doakan ya. Mudah-mudahan istiqomah. Saya hanya rajin membuat pengajaran, membuat ide-ide ibu guru yang bantu penuh. Ini dibantu sama ibu guru ya. Ada ibu gurunya Azizah.
Ada yang dari Aceh, ada yang juga dari Sukabumi ya. Ada Ibu Guru Nisa sama Ibu Guru Nurul Aida Ajijah. Sama namanya seperti Ajijah. Insyaallah mudah-mudahan beliau membantu. Kalau saya sih sebetulnya kan cuma isi suara doang. Tapi idenya ini memang dari saya. Ma maliki maliki yaumi 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 ini lin ya. Enggak jadi kan ini ada waw mati ya. Waw mati itu baru panjang kalau sebelumnya domah. Ini sebelumnya fathah, tidak pasangan. Ini harpulin, huruf lin. Huruf diftong kayak a dan i, ai, a dan u ini kan a dan u jadi au. Yau gitu ya. Maliki yaumid din. Dini dihentikan jadi sukun din. Maliki yaumiddin. Surga tuh ya. Kenapa? Ya kan syaratnya sholat itu Fatihah. Kalau Fatihahnya bacaannya benar, udah selesai kan, surganya didapat. Tapi kalau kalian pinter sepinter apapun baca Fatihahnya nggak benar, sholatnya nggak benar, gimana? Haji, berangkat haji mahal harganya ya, mahal ongkosnya kan. Terus bacaan sholatnya salah, gimana coba? Bisa nggak diterima hajinya? Saya yakin nggak diterima hajinya kalau sholatnya salah ya. Kalau sholatnya salah, makanya belajar. Yang penting belajar ya. Yang penting kan punya guru. Kalaupun ada kesalahan, kalau ada guru kan ada yang mempertanggungjawabkan ya ilmunya. Nah, mungkin lagi guru juga mengajarkan sesuatu yang salah. Kecuali mungkin salah penerimaan gitu ya. Salah transfer, salah menerima gitu ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. No-nya jadi sukun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi panjang. Itu namanya mad aridis sukun. Mad tobi ketemu satu huruf hidup dihentikan. Oh bingung Pak Ari. Ya udah pokoknya begitu aja. Panjang ya. Panjangnya berapa? 5 ketukan boleh, 6 ketukan boleh. Cincai aja lah lebih-lebih dikit asal jangan kebanyakan aja. Iyyaka nyamber double ya. Iya ini tuh patah dengan alif pasangan ya. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau na'budu kami beribadah. Itu nanti dalam terjemah perkata ada ya, sudah saya bikinkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nastangin, jangan nastangin ya. Sebagian orang Jawa ada nastangin itu karena ainnya jadi ngin ya itu. Kayak alhamdulillah ngalamin alamin jadi ngalamin, jangan alamin ain ya. Pangatno, Pak Atno jadi pangatno itu jadi ya, ada ngaknya rupanya ya. Kayak rokok jadi rokok. Tiap daerah memang begitu. Kayak orang Sunda sama, orang seberang sama. Kita punya kekurangan kelebihan. Saya sampaikan di sini bukan ingin menjelekkan, bukan ingin mengulit, tapi memang kita harus tahu murid kita ini dari mana gitu ya. Kayak saya dulu waktu di Radio Kayu Manis, ya sama bosnya dipanggil. Bukan P itu F katanya. Iya, karena orang Sunda nggak bisa F rupanya ya. Fanta jadi panta gitu. F gitu ya, nggak bisa F rupanya. Itu. Harusnya kan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau orang Sunda alam taro kaifa fa'ala gitu ya F itu. Sama orang seberang juga ya. Rohnya jadi ra, al-baqarah jadi al-baqarah ya gitu. Jadi memang begitu tipikalnya. Tapi bisa dipelajari, bisa dirubah lidah kita ya. Insyaallah. Masa Allah, ya Allah, kan ada kayak gitu ya. Gitu. Tiap daerah punya kelebihan dan kekurangan. Itu harus harus disadari.
Jadi kalau kita sebagai pengajar, oh ini tahu, oh ini dari Aceh, oh ini dari Malaysia, oh ini dari Makassar. Sholat jadi salat gitu. Harusnya kan hayyalah sholat jadi hayyalah salat. Ada beberapa seperti itu ya. Jadi tiap daerah punya kekurangan dan kelebihan. Jangan nastangin, nastain, ain ini ain ini ada koma ini ain ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pak Ari gimana? Saya belajar Latin sama Pak Ari, bukannya Latinnya yang paham, tapi saya jadi hafal. Nah itu, nggak masalah. Ingat lagi, yang terpenting hafal. Karena sholat itu nggak mungkin dibaca, walaupun boleh dibaca ya di depannya. Ada kan yang sering kalau di Mekah tuh kita lihat ada orang-orang pegang Quran gitu ya. Itu pegang Quran. Boleh? Ya itu tergantung mazhabnya. Kalau Imam Syafi'i kan lebih dari 3 gerakan batal sholatnya. Tapi imam yang lain membolehkan. Nah itulah ya. Seperti sekarang nih menghadapi lebaran. Muhammadiyah Jumat. Pemerintah lagi nunggu nih. Kita lagi nunggu apa Jumat apa Sabtu. Masing-masing punya pendapat. Masing-masing punya dalil gitu ya. Yang salah yang gak puasa gitu ya. Tapi kadang-kadang yang awam yang bingung kadang-kadang. Wah puasa gimana ini? Kata ini harus begini, harus begini. Nah ini yang awam yang bingung. Ya, makanya yang awam, yang kita yang gak ngerti, belajar mendekati kepada orang yang pandai ya. Yang pintar kepada para ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu orang yang berilmu itu penerus para nabi. Bukan nabinya ya. Bukan kenabian tapi keilmuannya. Karena memang diwariskan oleh Allah dan Rasulnya kepada para ulama ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Program ini menurut saya udah lumayan, tapi pasti ada kekurangan. Nah, tolong tugas ibu dan bapak mengomentari, Pak Hari baiknya ngajarnya begini loh, kecepetan loh, atau begini. Nah, tolong ya, saran dan kritiknya saya tunggu, jangan sungkan disampaikan. Karena ibarat saya ini pegawai rumah makan Sunda atau pegawai rumah makan Padang. Nah, yang datang ke rumah makan itu kan nanti kita tanya, Pak gimana makanan saya ini? Ini mah masa makanan manis begini? Ya kan makanan Sunda udah ada ketentuannya. Kalau makanan Sunda pasti ada gula-gulanya. Pas orang Sunda makan ke Padang, gimana sih ini makanan pedas semua nggak ada gulanya? Ya ini kan karena rumah makan Padang. Kalau saya karena orang Sunda datang ke rumah makan Padang, saya bawa kecap gitu ya. biar ada pedas ada manisnya dikecapin. Jadi mantep ternyata. Ya orang yang nggak biasa dengan manis enek gitu ya, nggak mau. Tapi bagi yang suka lain cerita. Nah ini, jadi ini kokinya saya seperti ini. Tentu menurut ibu dan bapak kekurangannya di mana? Walaupun ada ketentuan bakunya yang tadi itu ya, namanya rumah makan Sunda ya harus seperti itu. Masakannya harus selalu ada gula. Kalau makanan Padang ya pasti gulanya nggak ada kalau nggak salah ya. Jadi lebih dominan ke pedes-pedesan begitu. Tapi tiba-tiba kita datang ke rumah makan Padang rasanya rumah makan Sunda. Nah ini dipertanyakan. Oh jangan-jangan dulunya dia tuh pegawai rumah makan Padang, bukan rumah makan Sunda. Bukan rumah makan Padang, tapi orang Sunda gitu. Oh jadi ada pedas, ada manis-manisnya dikit. Banyak kan sekarang seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kok bisa baca Pak Ari? Ya kan dari kecil ya, sering ngulang. Ini banyak huruf yang gak ada tandanya Pak Ari, gimana bacanya? Nah itulah yang dikatakan yang warna kuning. Yang warna kuning ini tidak dibaca. Ini yang dikatakan rumusnya, setiap yang tidak ada tanda maka jangan dibaca. Ya, jangan dibaca. Oh tadi nggak ada tanda dibaca, itu kan ada ketentuan lain.
Kalau di awal menjadi bunyi A kayak tadi ya, alhamdu kan nggak ada itu ya. A-nya nggak ada barisnya. Nah itu kayak tadi ya. Ar-Rahman ya, Ar-Rahman kan nggak ada baris alifnya ya. Nanti kita lihat lagi. Nah itu kalau di awal jadi A dibantu. Ini juga sama. Sama apanya Pak Ari? Ini A. As-Sirat. Ini juga al-mustaqim. Tapi karena adanya di tengah, kehimpit ya, kedempet. Jadi nggak bunyi ini. Ini nggak bunyi jadinya. Tuh. Ihdina gitu. Ini kenapa rumusnya? Karena ini ada mad tabi'i ketemu huruf yang bertasdid, ketemu alif lam samsia. Jadi mad tabi'inya berubah jadi tidak panjang. Asalnya panjang satu alif jadi kosor, jadi kosar, jadi pendek. Kok begitu? Ya ketentuannya begitu. Itu yang tadi gitu. Kok ini rumah makannya pedas semua? Ya karena rumah makan Padang. Kok ini manis semua? Ya karena rumah makan Sunda atau di Jogja ya. Wedang apa ya? Wedang jahe selalu ya kalau di Jogja itu. Aduh, pagi-pagi udah pakai minum teh manis ya. Enak kalau saya udah biasa karena orang Sunda juga suka manis. Tapi kalau yang nggak suka manis, wah nggak bisa itu kan. Ini ya. Ihdina. Nah, coba kita lihat tulisan latinnya ya. Ini. Tuh. Ihdina. Nah-nya kan harusnya panjang, Pak Ari ada alif ya. Ihdina. Tapi mad tabi'i ini berubah tidak menjadi panjang karena ketemu alif lam atau ketemu tasdid ini. Jadi ihdina nas masuk ke sini. Ihdinas sirata. Hadada. Ihdina ke sini. Ihdinas sirata. Ihdinas sirata. Ta ini juga nggak dibaca. Ihdinas sirata. Tol ke sini. Ihdinas siratal mustaqima. Maknya nggak dibaca. Kenapa? Karena dihentikan. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirata. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirata. Masuk ke sini nyambar dan double, ada tasdid nih. Ini ya, ada ini nih. Ini ada tasdid. Sirata. Ini tuh ya. Siratal asalnya sirata. Shad. SHO si. Kebanyakan kita suka si. Bukan si, bukan S tapi si. Shad. So si su. Sirata. Rohnya panjang ada alif pemanjang ya. Mad tabi'i ini juga nih di mad tabi'i panjang. Fathah dengan alif, kasrah dengan ya mati ini panjang tuh. Siratal. Kenapa jadi tal? Ini ke sini masuk. Dan L-nya jadi 2. Siratal. Tuh L-nya jadi 2. Siratal ladzi. Jangan laji ya. Sebagian orang Betawi laji. Sebagian orang Sunda ladi. Jadi jangan antara Sunda dan Jawa. Kalau antara Sunda dan Betawi. Kalau di Sunda zal itu jadi dal, audu jadi auzu, a'udzu jadi a'udu. Kalau orang Betawi sebagian a'uju, ya itu ya. Orang Betawi, orang Sunda yang belajar enggak juga, ya. A'udzal. Jadi bukan a'udu, bukan a'uju. Kalau orang Betawi kan a'uju. Coba deh kalau enggak percaya. Na'udzubillah dia bilang. Bukan na'udzubillah, na'udzubillah. Kalau orang Sunda na'udzubillah gitu ya.
Kalau orang sudah terlalu keras, dalnya jadi dal. Kalau orang Betawi sebagian orang yang Betawi, nggak semuanya, nggak, jangan marah sama saya gitu ya. Sebagian, karena hidup saya di Jakarta juga lama, hampir 30 tahun ya. Ketemu keluarga Pak Isa, Pak Indra, Pak Wildan, ya ketemu semua di Betawi ya. Lama di sana. Itu ya. Jadi antara zal ini bukan dal, tapi zal. Antara banyak orang Betawi orang ke zai, auju. Orang Sunda audu. Nah ini zalnya. Siratal ladzina, siratal ini tadi ya. Sirata. Ini yang pemula bingung. Kenapa jadi sirotol? Dari mana? Oh dari sini. Ini nggak ada hurufnya kan nggak ada tanda baca. Ingat ya, nggak ada tanda baca, jangan dibaca. Ini nggak ada tanda baca nggak? Kok jadi panjang? Ini lain lagi. Jadi nanti ada huruf yang memang menjadi tambah panjang. Ini kayak alif ini nambah panjang. Jadi asalnya satu ketukan jadi dua ketukan. Tapi kalau huruf ini jadi tidak dibaca. Kalau gitu jangan ditulis aja, orang nggak dibaca. Lain ketentuannya, ada ketentuannya juga ya, ada caranya juga. Siratal. Jadi tol ya. Sirata. Jadi masuk ke sini. Siratal. Sirasad. Sirata. THO. Siratal ladzi. Siratal. Dibaca lagi L-nya. Siratal ladzina. Siratal ladzina. Ngan ngam ta, jangan ngan ya. An idhar. An'amta. An'ain. An'amta ngalaihim, jangan ngalaihim ya, jangan ngalamin, alamin, jangan ada nga ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ulang lagi. Siratal ladzina ain. An alif dulu. Ain yang tengah. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairi wa patah go sama huruf mati jadi goy, jadi lin, jadi diftong. Ghairi. Masukin ke sini. Ghairil. Yang ini udah dibacakan. Ghairil. Ini yang belum. Maghdubi. Maghdubi. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi ain. Jangan ngalaihim ya, jangan nga. Alaihim hadada. Hanya saya tulis gede itu. Alaihim wala, panjang kan? Tapi ini jadi pendek. Panjang ini jadi pendek. Kenapa? Karena ketemu alif lam samsiah. Ketemu tasdid. Wala. Jadi walab. Masuk ke sini. Walab. Dolin. Ini mad lazim musaqqal kalimi. Di buku hijau halaman 40 ya.
mad tabi'i bertemu huruf bertasydid. Bedanya kalau ini mad tabi'i ketemu huruf bertasydid jadi pendek, ini mad tabi'i ketemu huruf bertasydid jadi panjang. Ini yang jadi pendek karena tidak satu gabungan. Ini karena satu kata dan di atas mad tabi'inya ada alis. Yang panjang itu kalau di atas mad tabi'inya ada alisnya berubah. Kalau ini kan nggak ada tuh. Ini mad tabi'i yang menjadi tidak panjang. Ini mad tabi'i yang berubah menjadi panjang dan tidak tanggung-tanggung. Asalnya mad tabi'i 1 alif, panjangnya menjadi 6 harokat, 6 ketukan, menjadi 3 alif. Goiri. Goiri. Goiril. Goiri. Goiri. Jadi goiril ya, karena masuk ke sini. Ini nggak dibaca karena ini hamzah wasal. Karena ada di tengah, dia enggak ya. Ini hamzah wasal, alif yang enggak dibaca. Goiril. 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 Maghrin. Maghdubi. Goiril. Goiril. Maghdubi. Ain, bukan ngalaihim ya, awas hati-hati jangan nga ya. Ada juga ke alaihim, jangan ke a juga jangan. Ada baca orang ainnya dibaca hamzah, artinya lain itu ya. Kalau a dengan a lain dengan ain, artinya akan berubah arti. Ghairil maghdubi alaihim. Ain alaihim ain alaihim wala tapi jadi pendek karena ketemu tasdid. Walad ini mad tabi'i yang jadi pendek, yang ini mad tabi'i jadi panjang. Wala jadi walad wala jangan walab, jangan bibirnya jangan dimingkem. Kalau dimingkem bunyinya jadi ba. Walab do. Jadi kalau saya sering mengajarkan nenek-nenek sama kakek-kakek dulu lagi di Jakarta gitu ya, ngajarinnya jadi kayak dimonyong tapi tutupnya dengan lidah. Walab tuh, walab latihannya gitu. Apa memang harus begitu? Enggak. Cuman saya cari yang termudah aja. Karena bagi nenek dan kakek pensiunan itu udah pusing ya, mikirin hidup aja udah pusing. Mikirin penyakit kan kalau orang-orang tua kayak kita tuh, iya sih nikmatnya kan dulu hidup kita nikmat, Allah berikan kenikmatan. Kalau usia-usia tua gini itu udah ibarat mobil mah udah banyak ngerong-rongannya ya. Itu udah banyak penyakitnya. Inilah paru-paru lah, ginjal lah, itulah kanker lah, semurat lah, macam-macam gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak inilah, pokoknya nyantai aja. Saya cari yang termudah. Jadi mulutnya dimonyongin, walau tutup, lidahnya dijulurin, nutup walau, itu yang gampang itu ya. Ntar kapan-kapan saya liatin mulutnya ya. Itu. Tapi itu untuk yang mudah belajar. Sebetulnya nggak gitu, cukup walau itu walau nggak ditutup dengan lidah. Cuman ini cara gampang bagaimana orang-orang yang seusia kita udah sepuh, yang penting bunyinya mirip-mirip tuh walau tuh. Harusnya kan nggak gitu, nggak, lidahnya nggak dijulur ke depan, tapi lidahnya dikedalamin malah walau dolin. Lin ini mad tabi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan jadi mad arid disukun. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini di antara Quran ini paling utama adalah surat Al-Fatihah. Maka disebut Ummul Quran, Ummul Kitab, pembuka pewatu surah ini karena memang Quran Fatihah ini memang saripati Quran semua ada di surat Fatihah ini. Dan sholat kita tidak sah kalau tidak baca surat Fatihah. Kita lagi sholat, Fatihahnya lupa, tidak sah sholat kita. Nah, gitu ya. Makanya insya Allah ini 50 menit 27 detik tuh. Masya Allah segini aja ya.
Tentu menurut saya sudah lumayan program ini. Pasti ada kekurangannya. Tolong ya dilengkapi, dikasih saran dan kritik. Saran dan kritik, dan jangan lupa masih banyak surat-surat yang lain harus kita bikin. Tolong dibantu para donatur ya, dibantu dana, dibantu biaya untuk mendanai menuliskan ini. Makanya kalau ada yang nanya, Pak Aris saya mau dong latihannya kayak gini, ini nggak ada. Karena ini dikerjakannya bukan dicetak. Kalau dicetak kebayang kan, selembar sekata segini, setiap selembar segini berapa lembar gitu ya. Ini segini berapa lembar gitu. Paling kalau minta programnya pakai PowerPoint-nya paling seperti itu. Bantu ya, dibantu, ada zakat, infak dan sedekah. Untuk membantu kita semua, saudara-saudara kita. Kebayang gak sih? Hidup ini cuma sekali. Besok mati, besok meninggal, apa tak akan kembali. Kalau meninggal kita tidak bawa amal, apa yang akan terjadi? Rugi selama-lamanya. Rugi selama-lamanya. Maka oleh sebab itu, mumpung masih ada waktu dan kesempatan, yuk perbaiki diri kita, kekurangan kita lengkapi. Kita lengkapi, gak bisa baca Quran, udah bisa baca Quran, belum lancar dilancarin, udah lancar belum bisa tajwid, dibelajarin lagi. Pokoknya mah kita belajar, tidak ada kata terlambat untuk suatu kebaikan. Mari kita sama-sama belajar, mari kita saling dukung untuk membantu saudara-saudara kita. Jangan sampai meninggal dalam keadaan tidak bisa baca Quran. Saya tidak bisa baca Quran Pak Hari, tapi saya sholatnya menghafal. Tidak masalah ya, dihafal boleh, dibaca boleh, pokoknya mah ada dalam hati kita. Setiap sholat kita bisa membacanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.